muliakan, dulu pernah Sayyidina Ali Zainal Abidin Ibn Husain Ibn Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Beliau suatu saat keluar ke masjid, ketemu seorang laki-laki dalam masjid itu dicaci maki, kamu tuh begini, kamu tuh begini, kamu tuh begini, dicaci maki. Maka orang-orang yang di luar kaget masuk semuanya. Ini orang kurang ajar ini, menjelek-jelekan Sayyidina Ali Zainal Abidin. Tapi Sayyidina Ali Zainal Abidin bilang sama orang, sebenarnya jangan ngamuk, tenang-tenang, biarkan dia mencela aku, biarkan dia mengejek aku, biarkan dia mencaci maki aku. Terus setelah orang itu selesai mencaci maki, rangkum, berhenti, kemudian Sayyidina Ali Zainal Abidin bilang begini, yang belum kamu ketahui daripada aibku masih banyak. Itu baru sebagian itu. Lihat sabarnya kayak gitu. Caci maki, direndahkan, tapi jawabannya, itu yang kamu sebutkan aib itu masih sedikit itu, belum semuanya. Masih banyak lagi yang kamu gak tahu aib-aibnya aku, kejelekan-kejelekanku. Kamu ada perlu gak? Kalau ada perlu saya insya Allah bisa bantu. Kalau saya bisa bantu. Terus orang yang mencaci itu malu, pengennya ini Sayyidina Ali emosi, tapi gak emosi, malah mau dibantu orang ini. Akhirnya dia malu. Kemudian Sayyidina Ali Zainal Abidin memberikan 1000 dirham untuk orang itu, jutaan. Dikasih 1000 dirham. Orang yang mencaci maki dikasih uang jutaan. Bayangkan sabarnya kayak apa itu. Sehingga orang itu menyatakan asyhadu annaka min awladir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika melihat sabarnya, melihat dermawannya Sayyidina Ali Zainal Abidin menyatakan, saya bersaksi kamu betul cucunya Nabi Muhammad SAW. Sifatnya sama, akhlaknya sama, perangainya sama. Jadi ini juga indahnya diem ya. Dicaci ya diem ente. Makanya Nabi kan sifatnya yasmut wala yujawib. Kalau dicaci beliau diem, tidak jawab, diem aja. Dicaci nanti diem aja, nggak usah dijawab. Pernah ada seorang ulama ditanya, ulamanya ini suka diem, jarang bicara. Kenapa kamu kok suka diem? Kenapa kamu kok suka diem? Seneng banget kok diem terus. Lebih seneng diem daripada bicara. Beliau berkata, inilah andam ala sukut qat. Aku gak pernah menyesali diemku sama sekali. Satu pun diemku yang aku sesali tidak ada. Tapi waqad nadimtu ala kalam mirara. Tapi aku sering menyesal karena bicaranya aku. Jadi orang yang diem gak ada penyesalan, gak mungkin nyesel orang diem itu. Bicara bakal sering menyesal itu. Maka dimakruhkan untuk banyak bicara. Setiap manusia dimakruhkan untuk bicara yang tidak ada gunanya, apalagi yang halal, dosa dia. Dan juga di dalam agama Islam
tidak dianjurkan bicara-bicara setelah sholat isya. Jadi setelah sholat isya jangan terlalu banyak bicara. Istirahat biar malamnya nanti bisa bangun tahajud, kecuali untuk ilmu ya. Yang nggak ada perlu maksudnya ini. Bicara yang nggak ada perlu setelah sholat isya makruh hukumnya. Kalau nggak ada maslahat agama seperti baca Quran, ilmu, ya zikir, amar ma'ruf, nahi munkar, mendamaikan manusia, kalimat haq ya. Atau ada tamu misalnya, enggak apa, kalau setelah sholat isya ada tamu, dia bicaranya dengan tamunya enggak apa-apa. Atau bicara sama istrinya, sama suaminya, enggak apa-apa. Jadi kalau masalah duniawi darurat aja. Masalah duniawi darurat aja. Nah yang kedua, mereka mengatakan yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, bicara baik atau berdiam. Yang kedua, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kiamat, hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tetangganya. Berbuat baik kepada tetangganya, paling tidak senyum, mengucap salam, wajah yang ceria, jangan bersengut, merengut ya. Apalagi sampai menyakiti. Diriwayatkan dalam hadis yang lain, tidak sempurna iman seorang di antara kalian yang mana tetangganya tidak merasa aman dengan gangguannya. Jadi tetangganya itu merasa khawatir, ini besok ngomong apa lagi nih, ini besok melakukan apa lagi nih, khawatir terus tetangganya. Tapi seorang yang imannya sempurna adalah tetangganya nggak khawatir sama dia, tenang, justru malah tenang tetanggaan sama orang itu. Itu orang yang mulia. Dikatakan oleh para ulama, hak tetangga itu ada 4. Hak tetangga ada berapa? 4. Pertama, ayyuwasiyahu bima indahu. Dia yang dia punya berbagi dengan tetangganya. Oh, dia punya kurma, bagi-bagi kurma. Dia misalnya masak sate, asapnya ke tetangganya dibagi sate. Jadi begitu. Terus yang kedua, itu yang pertama ya, berbagi pada tetangga. Yang kedua, jangan kamu iri terhadap yang dimiliki tetangga. Tetangga punya mobil bagus, iri sampai hasut. Nah itu, na'udzubillah min dzalik, nggak boleh. Jangan. Berbahagialah sebagaimana tetangga kamu berbahagia punya mobil, walaupun kamu kenyataan nggak punya mobil. Berbahagia gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa yan'adahu anhu. Jangan sampai kamu mengganggu tetangga kamu dengan lisan ya, dengan mata, dengan telinga, dengan tangan, dengan kaki, dengan kemampuan ya. Jangan mengganggu tetangga dengan itu semuanya. Dengan lisan contohnya, menggunjing dia, ngerasani dia, fitnah dia, ngadu domba dia, menjelek-jelekkan dia, merendahkan dia, membuka rahasianya tetangga gitu. Dengan lisan. Dengan telinga sama, mendengarkan gunjingan tetangganya, mendengarkan tetangganya dijelek-jelekkan misalnya dengan telinganya. Nguping tetangganya, rahasianya dia nguping misalnya. Mata ngintip rumah tetangganya, tidak izin ngintip jendelanya, ngintip pintu rumahnya bukaan, diintip sama dia. Pernah dulu zaman Nabi, pernah ada seorang yang ngintip tempat kuncinya Nabi. Tempat pintu itu kan ada tempat kuncinya. Dia ngintip dari situ. Nabi tahu. Nabi ngambil sisir terbuat dari besi, mau diculok sama Nabi. Orang yang langsung gini. Terus Nabi buka. Kalau seandainya itu tadi itu kena mata kamu keculok, nggak apa-apa. Kenapa? Nggak boleh ini.
Intip-intip rumahnya orang nggak boleh, nggak benar gitu. Lah apalagi masuk ke rumahnya tetangga tanpa izin, tanpa salam. Kan adabnya kan salam, izin, ya kan? Adabnya. Yang keempat, kalau seandainya tetangga kamu yang nyakiti kamu, yang ganggu kamu, kamu sabar. Jadi jangan mengganggu, kalau diganggu sabar. Jangan balas dengan ganggu juga. La dharara wala dirara. Nah, paham ya? Jadi pertama tadi apa? Berbagi yang kamu punya. Jangan iri, apalagi hasud terhadap yang Allah berikan kepada tetangga kamu. Jangan mengganggu tetangga kamu. Yang keempat, kalau diganggu yang sabar, jangan dibalas dengan gangguan yang lain. Nah, dalam hadis yang marfu', Nabi Muhammad SAW dia bersabda, hakul jar'i in maridah ya uddahu. Hak tetangga, kalau sakit kamu jenguk. Wa in mata syayya'tahu, kalau meninggal kamu ikut ngurus jenazahnya. Wa in istaqradaka aqradtahu, kalau dia butuh utang sama kamu, kamu ada rezeki lebih, kamu utangi dia. Wa in tagaba amran ya'ibuhu satartahu, kalau dia melakukan sesuatu yang mana itu adalah aib, kamu nutup aibnya dia, enggak disebarkan. Wa in asabahu khairan hanna'tahu, kalau dia mendapatkan sesuatu yang baik, senang, dia lagi senang, kamu mengucapkan selamat. Baru punya anak, selamat ya punya anak, ya. Baru menikah, selamat menikah. Wa in asabathu musibatun azzaitahu, kalau dia terkena musibah, kamu takziah ke dia, ucapkan belasungkawa. Wala tarfa' bina'ak fawqa bina'ih fatasudda 'alaihi ar-rih, jangan kamu ngangkat atau terlalu tinggi bangunan kamu, lebih dari bangunan tetangga kamu, sehingga tetangga kamu ventilasinya tidak ada udaranya. Betul. Sehingga kamu ganggu dia dari sinar matahari, dari udara, jangan. Wala tu'dhihi birihi gidrika illa an taghrifa lahu minha, dan jangan kamu ganggu dia dengan bau masakan kamu, kecuali kalau kamu bagi dia juga. Nah, kalau kamu masak, asapnya, baunya sampai ke tetangga kamu, kamu gak bagi, itu orang yang boleh tidak menjalankan hak-hak tetangga. Alhamdulillah ta'ala. Bahkan dalam sebagian riwayat Nabi bersabda, wa in ishtaraita fakihatan fahdilahu minha, kalau kamu beli buah-buahan, kasih tetangganya, walaupun sedikit. Jangan belinya cuma 3 biji, ya seiris, 2 iris, kasih tetangganya apa. Yang penting berbagi kepada tetangga. Fa in lam taf'al fa'adkhilha sirran, kalau kamu misalnya ini 1 tok buah apelnya, kalau dibagi-bagi tidak enak, tidak bisa, maka kamu masuk rumah jangan sampai tetangga kamu kelihatan kamu beli apel, beli sesuatu. Paham tidak? Jangan sampai kelihatan, sembunyikan. Wala yakhruj biha waladuka fayaghid biha waladuk, jangan sampai anak kamu makan keluar rumah kelihatan anaknya tetangga, sehingga anaknya tetangga pengen minta sama orang tuanya, kalau seandainya nggak mampu, akhirnya nanti marah. Jangan sampai buat seperti itu. Paham ya? Lihat tata caranya Islam luar biasa, diatur satu persatu, diatur. Nah, ini haknya tetangga luar biasa. Makanya Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, mazala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithuh. Malaikat Jibril setiap turun ketemu sama aku pasti mewasiatkan kepada aku sama tetangga yang baik, sama tetangga yang baik, sama tetangga yang baik. Sampai saya tuh menyangka, kata Nabi, jangan-jangan tetangga nanti dapat warisan ini
dari apa? Perhatiannya Islam terhadap tetangga. Luar biasa. Dan dalam hadis yang marfu juga diriwayatkan Nabi Muhammad SAW dia bersabda, "Ma'amana bi man bata syab'an wa jaruhu ja'i' ila jabbih wa ya'lamu bih." Tidak beriman kepada aku, kata Nabi, seorang yang tidur dalam keadaan kenyang, sedangkan dia tahu tetangganya ada yang tidur dalam keadaan lapar. Gak bisa tidur dalam keadaan apa? Lapar. Tidak beriman kepada Allah, kata Nabi. Alhamdulillah. Jadi sering-sering berbagi kepada tetangga. Allahu a'lam bishawab.